Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Anggun Jelita, NPM 214102002 dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Video ini berisikan food recall 1x24 jam. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Mbak. Siang. Perkenalkan, saya Adinda Anggun Jelita. Saya mahasiswi S1 Gizi dari Universitas Siliwangi. Nah, maksud kedatangan saya ke sini untuk mewawancarai Mbak mengenai asupan makan Mbak 24 jam kemarin. Nah, baik, sebelum melakukan wawancara, silakan Mbak memperkenalkan. Baik, izin memperkenalkan diri ya Mbak. Saya Ranti Amalia Apriliani, umur saya 19 tahun. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai wawancara ini. Nah, wawancara ini itu dinamakan food recall 1x24 jam. Pada saat ini saya akan melihat asupan makan Mbak dari 24 jam kemarin. Di sini Mbak boleh menyebutkan makanan apa saja yang Mbak makan tanpa merasa khawatir apakah saya makan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Mbak tidak perlu khawatir karena di sini demi kesehatan Mbak. Kemarin Mbak bangun pukul berapa ya? Kemarin saya bangun pukul 5. Pukul 5, iya. Setelah bangun tidur, apakah Mbak makan atau minum sesuatu? Tidak sih. Langsung sarapan gitu? Iya, sarapan. Sarapannya kira-kira pukul berapa? Untuk sarapan saya pukul 8 lebih 10 mungkin. Baik. Iya, masih pagi. Mbak makan sarapan sama apa? Nah, untuk sarapannya saya sarapan sama makan makanan yang berat seperti nasi, dan untuk lauknya itu sama ampela semur. Kemudian juga makan sampingannya itu ada peye kacang. Lalu jarak dari makan pagi menuju makan siang, apakah Mbak makan sesuatu? Iya, tentunya mungkin setelah makan saya minum 3 gelas air teh hangat ya. Iya. Itu pukul berapa ya Mbak? Mungkin jam 8 lebih 30 ya. Iya, untuk makannya 20 menit mungkin. Lalu Mbak makan siang pukul berapa? Untuk makan siang sekitar pukul 12 itu saya makan lontong 1 buah. Ya. Dan untuk minumnya itu 1 gelas air putih. Itu 1 gelasnya yang tinggi yang sekitar 345 ml. Setelah itu juga pukul 12.30 itu saya minum vitamin C Redoxon 1 gelas. Ya. Baik. Apakah ada makan dari jarak makan siang ke makan malam? Ada jarak, tapi untuk makan malam sebenarnya saya di skip. Jadi saya makan itu sore itu makan nasi dan lauknya itu telur ceplok. Pukul berapa? Pukul 5 sore ya. Pukul 5. Lalu untuk minumnya? Untuk minumnya 2 gelas air putih. Ya, setelah makan juga saya makan obat. Itu obat Ambroxol 3 mg 1 buah ya. Lalu dari makan sore ke tidur, apakah Mbak makan sesuatu? Kalau untuk makan sih tidak ya, tapi saya minum 1 gelas air putih. Pukul berapa? Pukul 8. Terus jam 10 malam juga saya minum 1 gelas air putih yang 345 ml. Ya, gitu. Itu sih untuk kemarin selama 24 jam mungkin ya Mbak, dari mulai bangun sampai mau tidur. Itu sih yang saya makan.
sekarang saya akan mereview kembali makanan yang Mbak makan 24 jam kemarin. Untuk bangun pukul 5 tidak mengkonsumsi apapun. Untuk sarapan pukul 8 lebih 10 dengan nasi, ampela semur, dan peyek kacang. Lalu untuk cemilannya pukul 8.30 dengan teh hangat, dan makan siang pukul 12 dengan lontong, lalu minumnya air putih. Lalu pukul 12.30 lebih 30 siang minum vitamin C redoxon 1 gelas dengan ukuran 345 ml. Lalu untuk pukul 5 sore makan nasi, telur ceplok, dan minumnya air putih sebanyak 2 gelas. Lalu minum obat Ambroxol 3 ml 1 tablet. Dan pukul 8 malam minum air putih 1 gelas. Pukul 10 malam minum air putih 1 gelas dengan ukurannya 345 ml. Apakah ada yang terlewat, Mbak? Mungkin tidak ada ya, sudah cukup. Iya, baik. Lalu di sini saya akan menanyakan porsi dan cara pengolahan untuk setiap makanannya. Untuk nasi berapa centong atau berapa banyak? Kalau untuk nasi kemarin untuk pas pagi itu 1,5 centong. Baik. Biasa ya Mbak dikukus. Ya, Lalu untuk ampela semurnya ya itu di semur. Untuk banyaknya 1 potong. Untuk peyek kacangnya Digoreng itu 2 keping mungkin ya Mbak, biasanya itu. lalu untuk teh hangatnya biasa gitu Teh hangat diseduh tehnya. sebanyak 3 gelas belimbing yang ukuran 250 ml kalau nggak salah. Ya, mungkin banyak lebih tahu ya. Lalu untuk lontong berapa banyak? 1 potong. 1 potong. Ya, 1 buah lah. Oke, 1 buah. Biasa ya Mbak. Dikukus. Lalu air putihnya 1 gelas 345 ml. Iya. Vitamin C redoxonnya 1 tablet itu diseduh dengan 1 gelas air putih sebanyak 345 ml. baik. Lalu untuk makan sore pada pukul 5, nasinya seberapa banyak? 2 centong ya Mbak. Baik. 2 centong. Lalu untuk telur ceploknya berapa Mbak? 1 butir aja. Untuk obatnya 1 tablet ya kan? Baik. Lalu untuk kemarin apakah semua makanan ini habis atau tersisa? Semuanya habis. Baik, karena Mbak sudah menyampaikan makanan pendampingnya apa saja sudah, lalu untuk obat yang dikonsumsi dan vitamin juga, mungkin sudah cukup ya Mbak data yang saya butuhkan. Terima kasih kepada Mbak yang sudah mau diwawancara video call oleh saya. Nah, data ini akan saya hitung, lalu untuk hasilnya saya akan mengabari Mbak kembali. Baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Setelah sesi wawancara food recall dilaksanakan, saya akan menghitung energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang telah Mbaknya yang tadi konsumsi. Berikut perhitungannya. Untuk menghitung energi, karbohidrat, protein, dan lemak pada pangan yang dikonsumsi menggunakan rumus KGIJ sama dengan BIJ per 100 dikali GIJ dikali BBDJ per 100. BIJ merupakan berat dari pangan itu sendiri, GIJ merupakan zat gizi pada pangan per 100 gramnya yang dapat dilihat pada buku TKPI, dan BBDJ adalah persenan dari pangan yang dapat dikonsumsi. Untuk pertama, kita akan menghitung energi, karbohidrat, protein, dan lemak pada sarapan.
Yang pertama nasi, beratnya 78 gram. Untuk menghitung energinya, 78 dibagi 100 dikali 180 dikali 1/100. Nah, 180 itu merupakan GIJ-nya dan 100 itu merupakan PBDJ atau persenan dari bahan pangan nasi itu sendiri yang dapat dikonsumsi, dan hasilnya adalah 140,4 kilokalori. Lalu karbohidratnya 78/100 dikali 39,8 dikali 100/100. Nah, 39,8 ini merupakan zat karbohidrat pada nasi per 100 gramnya. Hasilnya 31,044 gram. Untuk protein 78/100 dikali 3,0 dikali 100/100. Nah, 3,0 ini merupakan zat gizi protein pada 100 gram nasi. Dan hasilnya 2,34 gram. Lalu untuk menghitung lemak, 78/100 dikali 0,3. 0,3 ini merupakan zat gizi lemak pada 100 gramnya nasi. Dikali 100/100 sama dengan hasilnya 0,234 gram. Masih untuk perhitungan sarapan, ampela semur 50 gram. Untuk perhitungan energinya, 50/100 dikali 270 dikali 100/100. 50 ini merupakan berat dari ampela semur itu sendiri, 270 merupakan zat gizi dari ampela per 100 gramnya, dan 100 ini merupakan persenan dari ampela yang dapat dikonsumsi. Dan hasil energinya adalah 135 kilokalori. Lalu untuk menghitung karbohidrat, yaitu 50/100 dikali 9,9 dikali 100/100. 9,9 ini merupakan karbohidrat dari per 100 gramnya ampela. Hasilnya 4,95 gram. Untuk menghitung protein, 50/100 dikali 32,3 dikali 100/100. 32,3 ini merupakan protein pada 100 gram ampela, dan hasilnya 16,15 gram. Lalu untuk menghitung lemak, 50 dibagi 100 dikali 11,2 dikali 100/100. 11,2 ini merupakan lemak pada 100 gram ampela, dan hasilnya 5,6 gram. Masih menghitung sarapan pagi, untuk peyek kacang dengan berat 15 gram. Menghitung energinya yaitu 15/100 dikali 353 dikali 100/100. 353 ini merupakan energi dari peyek kacang, 15 ini merupakan berat dari peyek kacang itu sendiri, dan hasilnya adalah 52,95 kilokalori. Untuk menghitung karbohidratnya yaitu 15/100 dikali 80 dikali 100/100. Untuk 80 merupakan karbohidrat pada 100 gramnya peyek, dan hasilnya 12 gram. Lalu untuk menghitung proteinnya yaitu 15/100 dikali 7 dikali 100/100. Untuk 7 ini merupakan protein dalam 100 gramnya peyek, dan hasilnya 1,05 gram. Lalu untuk menghitung lemak yaitu 15/100 dikali 0,5 dikali 100/100. 0,5 ini merupakan kandungan lemak pada 100 gram peyek, dan hasilnya 0,075 gram. Lalu menghitung selingan pada pukul 8.30, yaitu teh dengan berat 750 gram. Untuk menghitung energinya, 750/100 dikali 293 dikali 100/100. Untuk 750 merupakan berat dari teh itu sendiri, dan 293 merupakan energi dari 100 gramnya teh. Hasilnya 2197,5 kilokalori. Lalu untuk menghitung karbohidratnya yaitu 750/100 dikali 58,8 dikali 100/100, dan hasilnya 441 gram. 58,8 ini merupakan karbohidrat pada 100 gram teh. Untuk menghitung protein yaitu 750/100 dikali 24,5 dikali 100/100. Nah, 24,5 ini merupakan protein pada 100 gramnya teh, dan hasilnya 183,75 gram. Lalu untuk menghitung lemak yaitu 750/100 dikali 2,8 dikali 100/100, yang hasilnya 21 gram. 2,8 ini merupakan kandungan lemak pada 100 gram teh. Lalu masuk ke makan siang pukul 12
Yang pertama dengan lontong dengan berat 96 gram. Untuk menghitung energinya, 96 dibagi 100 dikali 180 dikali 100 per 100. 96 merupakan berat dari lontong itu sendiri. 180 merupakan kandungan energi dalam 100 gram lontong, dan 100 ini merupakan persenan dari lontong yang dapat dikonsumsi. Untuk energi yaitu hasilnya 172,8 kilokalori. Untuk menghitung karbohidrat yaitu 96 per 100 dikali 39,8 dikali 100 per 100. 39,8 merupakan karbohidrat pada 100 gram lontong yang hasilnya 38,208 gram. Untuk menghitung protein yaitu 96 per 100 dikali 3,0 dikali 100 per 100. 3,0 merupakan protein pada 100 gram lontong. Hasilnya 2,88 gram. Untuk menghitung lemak, 96 per 100 dikali 0,3 dikali 100 per 100. 0,3 merupakan lemak pada 100 gram lontong dan hasilnya 0,288 gram. Lalu untuk air putih dengan berat 345 gram, menghitung energinya yaitu 345 per 100 dikali 17 dikali 100 per 100. 345 merupakan berat dari air putih itu sendiri, 17 merupakan energi dari air putih per 100 gramnya, dan 100 merupakan persen dari air putih yang dapat dikonsumsi, dan hasilnya 58,65 kilokalori. Lalu untuk menghitung karbohidrat yaitu 345 per 100 dikali 3,8 dikali 100 per 100. 3,8 merupakan kandungan karbohidrat dalam 100 gram air putih. Hasilnya 13,11 gram. Untuk menghitung protein yaitu 345 per 100 dikali 0,2 dikali 100 per 100. 0,2 merupakan kandungan protein dalam 100 gram air. Hasilnya 0,69 gram. Untuk menghitung lemak yaitu 345 per 100 dikali 0,1 dikali 100 per 100. 0,1 merupakan kandungan lemak dalam 100 gram air yang hasilnya menjadi 0,345 gram. Untuk selingan yaitu vitamin C dengan berat 345 gram, dan untuk makan sore pukul 17 dengan nasi dengan berat 104 gram. Untuk menghitung energinya 104 dibagi 100 dikali 180 dikali 100 per 100. 104 merupakan berat dari nasi itu sendiri, 180 merupakan kandungan energi dari 100 gram nasi, dan 100 ini merupakan persenan nasi yang dapat dikonsumsi, dan hasilnya 18,72 kilokalori. Untuk menghitung karbohidrat yaitu 104 per 100 dikali 39,8 dikali 100 per 100. 39,8 ini merupakan kandungan karbohidrat dalam 100 gram nasi yang hasilnya menjadi 41,398. Mohon maaf, 41,392 gram. Untuk menghitung protein yaitu 104 dibagi 100 dikali 3,0 dikali 100 per 100. 3,0 merupakan kandungan protein dalam 100 gram nasi yang hasilnya menjadi 3,12 gram. Untuk menghitung lemak yaitu 104 per 100 dikali 0,3 dikali 100 per 100. 0,3 merupakan kandungan lemak pada 100 gram nasi dan hasilnya menjadi 0,312 gram. Lalu selanjutnya telur ceplok dengan berat 65 gram. Untuk menghitung energinya yaitu 65 per 100 dikali 251 dikali 100 per 100. 65 merupakan berat dari telur ceplok itu sendiri. 250 merupakan energi dari 100 gram telur ceplok, dan 100 merupakan persenan dari telur yang dapat dikonsumsi. Dan hasilnya yaitu 163,15 kilokalori. Lalu untuk menghitung karbohidratnya yaitu 65 per 100 dikali 1,4 dikali 100 per 100 yang hasilnya 0,91 gram. 1,4 ini merupakan karbohidrat pada 100 gram telur. Untuk menghitung protein 65 per 100 dikali 16,3 dikali 100 per 100. 16,3 merupakan kandungan protein dalam 100 gram telur yang hasilnya menjadi 10,595 gram. Untuk menghitung lemak yaitu 65 per 100 dikali 19,4 dikali 100 per 100. 19,4 ini merupakan kandungan lemak pada 100 gram telur ceplok dan hasilnya menjadi 12,61 gram. Lalu selanjutnya air putih dengan berat 690 gram. Untuk menghitung energinya 690 per 100 dikali 17 dikali 100 per 100. Untuk 690 merupakan berat dari air itu sendiri, 17 merupakan energi dari 100 gram air, dan 100 merupakan air yang dapat dikonsumsi.
dan hasilnya menjadi 117,3 kilokalori. Untuk menghitung karbohidrat yaitu 690 dibagi 100 dikali 3,8 dikali 100 per 100. 3,8 merupakan kandungan karbohidrat dalam 100 gram air dan hasilnya menjadi 26,22 gram. Untuk protein 690 dibagi 100, dikali 0,2 dikali 100 per 100 dan hasilnya menjadi 1,38 gram. 0,2 merupakan protein pada 100 gram air. Lalu untuk menghitung lemak 690 per 100 dikali 0,1 dikali 100 per 100 yang hasilnya menjadi 0,69. 0,1 merupakan kandungan lemak dalam 100 gram air. Lalu selanjutnya ambroxol dengan berat 3 gram. Lalu untuk selingan malam pukul 20 air putih dengan berat 345 gram. Untuk menghitung energinya yaitu 345 per 100 dikali 17 dikali 100 per 100. Untuk 17 merupakan kandungan energi pada 100 gram air dan 345 merupakan berat dari air itu sendiri dan 100 ini merupakan air yang dapat dikonsumsi. Hasilnya 58,65 kilokalori. Lalu untuk menghitung karbohidrat yaitu 345 per 100 dikali 3,8 dikali 100 per 100 yang hasilnya menjadi 13,11 gram. 3,8 merupakan kandungan karbohidrat dalam 100 gram air. Lalu untuk protein 345 per 100 dikali 0,2 dikali 100 per 100. 0,2 merupakan kandungan protein dalam 100 gram air yang hasilnya menjadi 0,69 gram. Untuk lemak 345 per 100 dikali 0,1 dikali 100 per 100. 0,1 merupakan kandungan lemak pada 100 gram air yang hasilnya menjadi 0,345 gram. Untuk selingan malam pukul 22 dengan air putih dengan berat 345 gram. Untuk perhitungannya sama seperti slide sebelumnya. Sekian food recall yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.